Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang misionaris senior bercerita tentang masa pendidikannya sebagai seorang novis calon imam biarawan misionaris puluhan tahun yang lalu. Imam yang menjadi pemimpin novisiatnya terkenal sebagai seorang pendoa yang sangat tekun. Ia melatih para novis calon biarawan itu untuk menekuni doa dalam berbagai bentuknya. Para novis tidak hanya belajar dari pengetahuan yang diajarkan, tetapi terutama dari teladan yang diberikannya. Namun ada satu hal yang menurutnya paling berkesan. Jika para novis melihat magister ini berdoa berjam-jam, bahkan sampai fajar, mereka tahu akan ada keputusan besar yang dilakukan. Keputusan itu biasanya memberhentikan seorang novis yang dianggap tidak lagi layak menjadi seorang calon imam, biarawan, dan misionaris. Maka para novis biasanya berdebar-debar menantikan pengumuman apa yang akan disampaikan sesudah doa panjang tersebut. Saya sendiri sempat bertemu dengan imam yang menjadi magister tersebut. Dari penampilan lahiriah, cara mendengar orang berbicara, dan cara menyampaikan pikiran-pikirannya, kesan kuat yang ditampilkannya ialah betapa dalam kerohanian yang dimilikinya. Orang yang banyak berdoa akan selalu menampilkan aura sebagai orang yang dijiwai Tuhan, kekudusan natural yang tidak dibuat-buat, karena ia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dalam episode ke-123 ini, kita masih merenung tentang pola-pola doa Yesus yang dapat kita teladani di dalam hidup kita. Dalam refleksi ini, kita akan mendalami pentingnya doa sebagai sandaran kekuatan untuk menentukan langkah-langkah besar dalam hidup yang bisa mengubah arah masa depan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Untuk menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara, Yesus menyadari bahwa karya pewartaan kabar gembira yang dirintisnya hanya akan bertahan dan membawa pembaharuan iman bangsa-bangsa kalau ia memiliki pengikut yang dapat diandalkan. Sebagai bagian dari komunitas orang-orang Yahudi, Yesus pasti mengamati tingkah laku para rabi yang biasa mengajar di sinagoga-sinagoga. Banyak rabi itu ahli Taurat dan masuk dalam bilangan orang-orang Farisi. Gerakan kaum Farisi itu Puritan, cenderung fundamentalis, dan sangat memperhatikan hukum-hukum dan penerapan-penerapannya sampai mendetail. Namun Yesus juga melihat kemunafikan mereka, karena mereka mengajarkan banyak hal tetapi tidak menghayatinya. Dalam Injil Matius bab 23 ayat 2 dan 3, kita menemukan peringatan Yesus itu. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Dari kalangan ini, Yesus tidak akan memilih para pengikutnya. Pikiran mereka sudah terkontaminasi oleh berbagai kuasa dan kekayaan yang memadamkan suara hati mereka.
Walaupun mereka ahli dalam perkara-perkara iman dan kitab suci, mereka bukanlah teladan yang baik. Karena itu Yesus memilih para murid dari kalangan yang masih polos dan murni imannya. Pilihan itu jatuh pada orang-orang Galilea. Letak geografis Galilea memungkinkan mereka lebih terbuka pada banyak bangsa dan budaya lain. Mereka bukanlah orang fanatik dan fundamentalis. Jumlah mereka banyak, namun pendidikan mereka tidak memadai. Mereka hanyalah para nelayan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perikanan. Keputusan ini besar, maka Yesus mengawalinya dengan doa sepanjang malam. Doa semalam suntuk Yesus dapat kita lihat sebagai sebuah proses konsultasi dengan Bapa dan Roh Kudus atas keputusan besar yang hendak dilakukannya. Dalam hemat saya, dengan tindakannya itu Yesus menegaskan beberapa hal penting bagi kita masa kini. Nomor 1, keputusan yang hendak diambilnya adalah keputusan kolektif pribadi-pribadi Allah yang esa dan Tritunggal. Sejak peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan, kita mengetahui bahwa karya keselamatan adalah komitmen Allah Tritunggal. Dengan berdoa semalam suntuk itu, Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, membuat keputusan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena di tangan para murid yang hendak dipilihnya menjadi rasul ini, kelangsungan rencana Bapa akan dipelihara di bawah bimbingan Roh Kudus. Kedua, orang-orang yang dipilih itu dipersembahkannya ke dalam perlindungan Tuhan. 12 rasul yang dipilih ini orang-orang sederhana dari seputar Danau Galilea. Matius barangkali memiliki keahlian yang sedikit lebih karena ia seorang pemungut cukai. Ia tahu administrasi keuangan, tetapi belum tentu tahu kitab suci. Yudas Iskariot dipercayakan menangani keuangan Yesus dan para murid, berarti ia seorang manajer yang baik dan akuntan yang dapat diandalkan. Tapi soal kitab suci masih menjadi tanda tanya. Akan tetapi satu hal yang pasti, orang-orang yang dipilihnya ini bisa digembleng menjadi utusan di masa depan. Mereka orang-orang yang polos dan murni imannya. Maka Yesus terus menyertai para murid ini dengan doa, teristimewa di saat menjelang akhir hidupnya di dunia. Dalam perjamuan malam terakhir, ia bahkan berdoa secara khusus bagi mereka. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, Yesus menyadari betapa pentingnya melibatkan Bapa dalam mengambil keputusan yang besar ini. Masa depan kerajaan Allah di dunia sangat bergantung pada peranan mereka. Karena Allah mengetahui hati manusia, melibatkannya melalui doa sebelum mengambil keputusan ini berarti membiarkan ia turut memutuskan siapa yang harus dipilih. Keteladanan inilah yang hendak kita contohi. Kita pun perlu membuat keputusan-keputusan besar di dalam hidup kita. Karena itu tak ada salahnya kalau kita melibatkan Tuhan di dalam langkah-langkah itu. Apalagi kalau keputusan itu adalah keputusan yang akan mengubah arah hidup kita dan mungkin orang lain. Melibatkan Tuhan berarti membuka pintu baginya agar Ia mengarahkan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita pun mempersembahkan seluruh rencana kita ke dalam perlindungan-Nya.
Maka ketika kita akhirnya meyakini bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan yang benar bagi kita, saya percaya kita akan dengan rendah hati dan penuh sukacita menjalaninya dan menanggung semua konsekuensinya. Berserahlah selalu kepada Tuhan dalam hidupmu, dan biarkanlah Ia menentukan arah jalanmu. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau berdoa sepanjang malam sebelum memilih 12 rasul-Mu, doronglah kami untuk selalu melibatkan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan dan kami nikmati merupakan buah anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.